Halo para siswa sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak belajar. Berkatilah akal dan pikiran kami, sehingga dapat menerima materi dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami. Hanya Engkaulah Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Lalu kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi dengan objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu menelaah struktur teks deskripsi. Kedua, mampu menelaah kebahasaan teks deskripsi. Dan ketiga, menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang benar. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi, apakah kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek dengan melibatkan pengalaman panca indera. Nah, dalam teks deskripsi, peristiwa atau objek tersebut digambarkan dengan jelas sehingga membuat pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek maupun peristiwa yang dipaparkan oleh penulis. Coba kalian cermati contoh teks deskripsi berikut ini. Menurut kalian, teks ini termasuk teks deskripsi apa? Teks ini merupakan contoh teks deskripsi tempat. Nah, dalam deskripsi ini, tempat yang dideskripsikan adalah Istana Kadriah yang ada di kota Pontianak. Mari kita cermati bersama-sama teks ini. Teks deskripsi ini sudah ditulis berdasarkan struktur teks deskripsi. Apa sajakah struktur teks deskripsi itu? Struktur yang pertama adalah bagian identifikasi atau deskripsi umum. Identifikasi atau deskripsi umum adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Atau dengan kata lain, identifikasi atau deskripsi umum berisi informasi umum tentang objek yang hendak dideskripsikan. Biasanya, ciri penandanya adalah menggunakan kata merupakan atau adalah. Struktur berikutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan aspek yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci disertai gambaran yang jelas. Nah, dari contoh teks yang kita cermati saat ini, bagian dari deskripsi bagian yang pertama yang dijelaskan adalah mengenai halaman Istana Kadriah, yaitu Istana Kadriah mempunyai halaman luas dan bersih dengan rumput yang terawat dengan baik.
Jadi, dalam deskripsi bagian ini, penulis mendeskripsikan, paparkan secara terperinci, disertai gambaran yang jelas mengenai Istana Kadriyah. Berdasarkan teks deskripsi yang telah kita amati bersama, dapat kita ketahui, struktur teks deskripsi adalah identifikasi atau deskripsi umum. Lalu ada deskripsi bagian, kemudian ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, bagian penegasan ulang atau kesimpulan bersifat opsional. Artinya, dalam teks deskripsi, bagian penegasan ulang atau kesimpulan bersifat tidak wajib. Sampai sini apakah sudah paham? Kita lanjutkan ya, mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi ada 6. Yang pertama, berisi kalimat penjelasan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang melibatkan cerapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan kata emotif. Yang keempat, menggunakan kata berimbuhan. Yang kelima, menggunakan kata bersinonim. Dan yang keenam, menggunakan preposisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah berisi kalimat penjelasan. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Contohnya, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Nah, pada contoh berikut ini, kalimat utamanya adalah kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Lalu, diperjelas dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini fungsinya untuk menegaskan kalimat utama. Kalimat penjelasnya adalah, pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Ciri kebahasaan kedua adalah menggunakan kalimat yang melibatkan cerapan panca indera. Kalimat-kalimat dalam teks deskripsi ditulis dengan melibatkan cerapan panca indera, membaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung objek maupun peristiwa yang dideskripsikan oleh penulis. Contohnya, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak seperti kursi singgasana berbarut emas, duplikat mahkota kerajaan, brankas kerajaan, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Nah, dalam contoh ini, pembaca diajak seolah-olah melihat sendiri beragam koleksi di kerajaan Siak. Ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata emotif. Kata emotif adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat tersebut menggunakan kata emotif yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan, maupun peristiwa yang dialami orang lain. Berikutnya, teks deskripsi juga menggunakan kata bersinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama. Contohnya, kata pemandangan, sinonimnya panorama. Kata melihat,
sinonimnya menyaksikan. Kata elok, sinonimnya indah. Meskipun berbeda kata, namun memiliki arti atau makna yang sama. Berikutnya, penggunaan preposisi. Preposisi istilah lainnya adalah kata depan. Dalam teks deskripsi, preposisi yang sering digunakan adalah di, ke, dari, pada. Nah, dalam penulisan preposisi harus dipisah ya dengan kata berikutnya. Contoh, pasir di pantai ini sangat halus. Wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke pantai Posi-Posi. Biasanya, kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo ke Posi-Posi. Keindahan pantai dapat dinikmati pada pagi ketika matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah bentuk berimbuhan. Imbuhan memilah lain yaitu afiks. Jenis-jenis imbuhan adalah awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks. Sedikit catatan yang perlu kalian ingat, bahwa kata dengan huruf awal K, T, S, P dan diikuti huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O, akan luluh jika diberi imbuhan me. Ingat ya, huruf awal K, T, S, P dan diikuti huruf vokal akan luluh jika diberi imbuhan me. Sedangkan awalan KTSP yang diikuti dengan huruf konsonan atau huruf mati tidak akan luluh jika diberi imbuhan me. Contohnya, awalan me ditambah dengan kata dasar konsumsi menjadi mengonsumsi. Huruf K pada konsumsi mengalami peluluhan karena setelah huruf K merupakan huruf vokal. Sementara contoh yang kedua, imbuhan me ditambah kata dasar kritik menjadi mengkritik, bukan mengkritik. Fungsi K dalam kritik tetap sama, tidak mengalami peluluhan, karena setelah huruf K merupakan huruf konsonan atau huruf mati. Nah, berikut ini jenis-jenis imbuhan yang perlu kalian pahami dan kalian cermati. Nah, setelah kita mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi, hendaknya kita mencoba untuk menulis teks deskripsi. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi? Langkah-langkah menulis teks deskripsi yang pertama adalah menentukan objek. Kita harus tahu objek atau peristiwa apa yang hendak kita deskripsikan. Apakah itu mengenai tempat, suasana, peristiwa, tokoh, maupun hal-hal yang lain. Kedua, mengumpulkan informasi mengenai objek yang hendak kita deskripsikan. Ketiga, membuat kerangka tulisan. Menuliskan terlebih dahulu poin-poin yang hendak kita susun ke dalam teks. Keempat, mengembangkan kerangka tulisan ke dalam bentuk paragraf. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi yang benar. Setelah semuanya tersusun dengan benar sesuai dengan struktur dan kebahasaannya, barulah kita menentukan judul. Judul yang ditulis harus sesuai dengan isi teks
deskripsi yang kita buat. Apakah paham sampai sini? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini, berikut disediakan LKS. Silakan dikerjakan dengan teliti dan cermat, dan jangan ragu untuk bertanya kepada guru jika kalian kurang paham atau mengalami kebingungan. Selamat mengerjakan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama kami belajar pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Tuntunlah langkah kami ya Bapa, sehingga apa yang kami perbuat selalu seturut dengan kehendak-Mu. Hanya nama-Mu yang kami puji, kini dan selama-lamanya. Amin. Para siswa sekalian, tetaplah semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, dan ikuti protokol pemerintah untuk tidak kemana-mana jika tidak penting. Jauhi kerumunan dan cuci tangan sesering mungkin. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selalu semangat, Tuhan Yesus memberkati.